Halo sobat, jumpa lagi. Melanjutkan kisah Istana yang Suram. Kali ini dalam episode Pertempuran bertambah sengit. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share, matur nuwun. Itulah sebabnya Ki Wirid kemudian benar-benar akan melakukan apa yang dikatakannya. Dengan wajah yang tegang dan hati yang berdebar-debar dia berdesis, "Bukan maksudku membunuh seseorang sekedar untuk membunuh. Aku kini sedang dalam ketakutan atas keselamatanku sendiri." "Persetan," geram Pangeran Sendang Merapat. Tapi gema suaranya belum lenyap terdengar salah seorang kawannya yang baru turun dari pendopo itu berdesis. Kemudian mendengar sebagai sebuah keluhan pendek, "Gila," orang itu menggeram tapi ya terhuyung-huyung beberapa langkah surut. "Apa yang sudah kau lakukan?" teriak seorang lagi. Tapi Pangeran Cemoro Kuning dan Pangeran Sendang Merapat sempat melihat. Ternyata bahwa Ki Wirid telah melontarkan sebilah pisau kecil langsung ke dada orang itu. "Licik," teriak Pangeran Sendang Merapat. "Kau melemparkan pisau dalam perkelahian ini. Aku sudah mengatakan bahwa aku akan menjadi buas dan liar. Mungkin aku akan kehilangan unggah-ungguh perkalian jika ketakutanku telah memuncak sampai ke ubun-ubun." Pangeran Cemoro Kuning yang marah melompat menyambar dengan senjatanya. Tapi Ki Wirid dapat mengelakkan diri. Dengan demikian maka Pangeran Cemoro Kuning dan Pangeran Sendang Merapat harus menyesuaikan diri dengan cara perkelahian orang yang menyebut dirinya Ki Wirid. Ternyata tangan kirinya mampu melontarkan senjata-senjata kecil yang langsung dapat melumpuhkan lawannya. Ternyata orang yang telah terkena pisau itu seakan-akan telah kehilangan semua tenaganya. Sambil mengerang ia terduduk bersandar sebatang pohon. Sementara tangannya megang tangkai pisau yang menancap di dadanya. Suro Reksopati melihat seorang kawannya yang terluka. Itulah sebabnya maka ia pun segera meninggalkan arena perkelahian yang hiruk pikuk di pendopo untuk membantu meringankan penderitaannya. Ternyata bahwa Suro Reksopati mempunyai pengetahuan tentang luka-luka dan berbagai macam penyakit. Apalagi ia memang sudah membawa obat untuk setiap saat dapat dipergunakan. Agaknya obat yang diberikan oleh Suro Reksopati itu mempunyai pengaruh yang kuat. Rasa pedih pada luka-luka itu ternyata jauh berkurang. Sementara darahnya pun menjadi pampat. Dalam pada itu, Suro Reksopati masih saja melihat-lihat pisau yang baru saja dicabutnya. Semula dalam keremangan malam menjelang fajar ia tidak melihat sesuatu yang menarik pada pisau itu. Tapi ketika tangannya meraba-raba tangkai pisau itu, terasa bahwa pada tangkai pisau itu terdapat goresan yang merupakan sebuah gambar. Dengan sama, Suro Reksopati mengamati gambar itu. Semula ia tidak menemukan bentuknya, namun tiba-tiba saja ia berlari ke sudut istana kecil itu. Di bawah lampu minyak yang masih menyala, ia melihat lukisan kecil dari seekor kuda dengan sepasang sayap yang terkembang. "Kuda bersayap," desisnya. Dan tiba-tiba saja terasa seluruh kulitnya meremang. Bahkan kemudian diamatinya gambar itu sekali lagi sambil merabanya. Seakan-akan ia tidak percaya pada penglihatannya. "Hanya kebetulan," desisnya. "Atau orang ini menemukan pisau semacam ini di suatu tempat." Namun kegelisahan yang mengoyak dadanya telah mendorongnya untuk berlari naik ke pendopo. Digamitnya Ki Ajar Sukoniti yang sedang berusaha menekan lawannya di antara beberapa orang anak buahnya. "Lihat," desis Suro Reksopati. "Apa itu?" bertanya Suro Reksoniti. "Aku tidak ada waktu, aku ingin membunuh tikus-tikus ini segera. Pisau ini dan lukisan ini." Kata-kata itu memang menarik perhatiannya. Karena itu maka ia pun surut selangkah dan menerima pisau kecil itu. "Lukisan apa?" Pangeran Suro Reksopati tidak dapat langsung melihat.
seekor kuda dengan sepasang sayap terkembang. Wajahnya menjadi tegang. Apakah matamu tidak rabun? Aku melihat di bawah lampu minyak di sudut itu. Pangeran Surareksapati pun kemudian berlari ke sudut istana itu. Sementara dengan gelisah, Ki Hajar Sukoniti menempati tempat Pangeran Surareksapati. Namun tiba-tiba halaman itu telah dikejutkan oleh Surareksapati yang menggelegar. Bunuh orang timpang itu. Bunuh semua orang yang ada di halaman ini. Orang timpang itu sangat berbahaya bagi kita semua, karena yang punya ciri seekor kuda dengan sepasang sayap yang terkembang. Berapa orang tertegun mendengar kata-kata Pangeran Surareksapati. Bahkan Pangeran Cemoro Kuning dan Pangeran Sendang Prapat telah melompat menjauh Ki Wirid itu, dan bahkan kawannya yang ikut bertempur melawan Ki Wirid itu. Dan sekali lagi suara Pangeran Surareksapati menggema, kita tidak akan dapat berbaik hati pada siapapun juga yang mempunyai ciri seekor kuda dengan sayap yang terkembang. Ki Wirid yang termangu-mangu itu pun kemudian bertanya, "Aku tidak mengerti apakah yang kalian sebut-sebut dengan lukisan seekor kuda dengan sepasang sayap yang terkembang." "Persetan," bentak Pangeran Surareksapati. "Dari mana kau mendapat pisau kecil ini? Atau kau sendiri yang mempunyai ciri seperti lukisan pada tangkai pisaumu?" "Aku tidak mengerti. Aku menemukan pisau itu semacam bukan hanya sebilah, tapi seikat, dan aku masih mempunyai lainnya. Apakah yang menarik perhatian pada tangkai pisau itu? Setiap orang dapat melukis apa saja pada tangkainya. Mungkin seekor kuda bersayap terkembang, mungkin seekor naga dengan lidah api, mungkin burung elang dengan kuku-kuku baja atau apa saja. Mengapa lukisan itu tiba-tiba telah mempunyai pengaruh yang kuat?" Pertempuran di pendopo itu pun seolah-olah telah terhenti. Persoalan lukisan kuda dengan sayap terkembang itu benar-benar telah berpengaruh. Dalam ketegangan itu tiba-tiba saja Pangeran Cemoro Kuning bertanya, "Di mana kau menemukan pisau-pisau itu?" "Di lembah Gunung Merbabu. Aku adalah salah seorang penghuni lembah itu, di samping sejumlah orang pedukuhan lainnya." Jawaban itu membuat Pangeran Sendang Prapat menjadi tegang. Dengan nada yang datar ia bertanya, "Apakah kau menemukan barang yang lain selain seikat pisau itu?" Ki Wirid menggeleng jawabnya, "Tidak, aku hanya menemukan seikat pisau. Aku tidak berbohong karena aku tidak sendiri waktu itu. Aku sedang menyusuri air pairit yang mengairi sawah bersama 2 orang tetanggaku." Orang yang mendengar keterangan itu termangu-mangu. Ki Wirid yang menceritakan saat ia menemukan pisau-pisau itu menggambarkan bahwa ia adalah seorang penghuni pedukuhan seperti kebanyakan penghuni yang lain. Namun ilmunya mengesankan bahwa ia bukannya orang kebanyakan yang tinggal di dalam suatu lingkungan, di sebuah pedukuhan. "Bohong!" tiba-tiba Surareksapati berteriak dari pendopo. "Kau jangan mengelabui kami. Kau adalah pemilik pisau-pisau itu." "Benar, aku memang pemiliknya. Aku menemukan pisau semacam itu seikat, dan sekarang aku masih mempunyai cukup banyak untuk membunuh kalian seorang demi seorang. Aku akan melontarkan pisauku ke arah dada, tepat menghunjam jantung. Tidak seperti yang sudah aku lakukan tadi. Pisauku sisip dan akhirnya ia dapat diselamatkan oleh Pangeran Surareksapati." Surareksapati menggeram katanya, "Persetan dengan nigoanmu, jangan biarkan ia hidup dan menghantui kita semuanya." Pangeran Surareksapati pun kemudian mendekat perlahan-lahan, katanya dengan lantang, "Aku akan bertempur bersama Pangeran Sendang Prapat dan Pangeran Cemoro Kuning." "Aku juga," desis Hajar Sukoniti. "Kita berempat akan membunuhnya, baru kami akan membunuh kalian." Ki Wirid mengerutkan keningnya. Melawan 4 orang itu rasa-rasanya akan merupakan tugas yang sangat berat baginya. Namun ia tidak ingkar apapun yang harus dihadapinya, akan dihadapinya dengan segala tanggung jawab. Dengan wajah yang tegang, Pangeran Surareksapati dan Hajar Sukoniti telah berada di dalam satu arena. Sementara seorang kawannya yang semula ikut bertempur melawan Ki Wirid telah berada di pendopo. Orang yang terluka yang duduk bersandar batang pohon di pinggir halaman menyaksikan perkembangan keadaan dengan tegang. Meskipun lukanya sudah tidak terasa menyengat-nyengat, tapi ia masih belum mampu untuk ikut melibatkan diri dalam perkelahian berikutnya. Sejenak orang-orang yang sudah saling berhadapan itu termangu-mangu.
Panon yang melihat gurunya harus menghadapi 4 orang yang menjadi puncak kekuatan lawannya, tidak sampai hati membiarkannya. Meskipun ia percaya bahwa gurunya adalah seorang yang mumpuni, tapi melawan mereka berempat akan merupakan tugas yang sulit untuk dapat dilakukannya. Karena itu, di luar perintah gurunya, tiba-tiba saja Panon melompat berlari sambil mengayunkan senjatanya, sehingga beberapa orang yang terkejut telah menyibak. "Aku akan bertempur bersama guru," teriaknya. Tidak seorang pun yang sempat mencegah. Yang terjadi itu begitu tiba-tiba dan mengejutkan. "Biarlah ia berada di sini," desis Pangeran Sendang Prapat. "Adalah lebih bahagia baginya mati bersama gurunya." Tidak ada yang menyaut. Suasana di halaman itu menjadi bertambah tegang. Langit telah menjadi merah. Teriak Suro Ruksawati, "Mengapa kita masih termangu-mangu? Jika lukisan kuda bersayap itu adalah pertanda milik orang timpang sendiri, biarlah ia mati untuk tidak akan bangkit kembali." Teriakan itu bagaikan perintah yang tidak perlu diulang. Sejenak kemudian maka orang-orang yang ada di pendopo dan di halaman itu pun sudah mulai dengan pertempuran yang sangat dahsyat. Di pendopo, Sangkan yang seolah-olah telah memimpin kawan-kawannya segera mulai menyerang dengan sengitnya, disusul oleh adiknya Pinten meskipun ia seorang gadis. Ki Reksabahu, Ki Ajar Sotpati, dan Kiai Rancang Bandang harus segera menyesuaikan dirinya. Mereka telah berada di dalam kepungan sehingga yang harus mereka lakukan adalah berjuang untuk mempertahankan hidup mereka. Sangkan dan Pinten yang masih muda itu ternyata memang bukan anak-anak muda kebanyakan yang sekedar mendapat ilmu dari padepokan kecil. Dari tata gerak dan ilmunya justru saat-saat ia mengalami tekanan yang berbahaya, mulai dapat dibaca oleh kawan-kawannya dan bahkan kemudian menumbuhkan banyak pertanyaan di dalam hati. Tapi tidak seorang pun yang sempat merundingnya, karena mereka sendiri harus mengerahkan segenap ilmu yang ada agar mereka tidak tersentuh oleh napas maut. Di halaman, Ki Wirid menghadapi lawan yang sangat berat bersama muridnya Panon. Yang ada di halaman itu adalah orang-orang terkuat dari kelompok Kumbang Kuning dan Jengkir Pitu. Pangeran Sendang Prapat, Pangeran Cemoro Kuning, Pangeran Suro Reksapati, dan Ajar Sukoniti. Sedangkan Ki Wirid hanya dikawani oleh muridnya yang setia, Panon Suko. Ketika pertempuran telah menjadi semakin sengit, mulailah terasa bahwa betapapun tinggi ilmu Ki Wirid, namun keempat kawannya benar-benar memiliki kemampuan untuk menguasainya. Perlahan-lahan tapi hampir pasti Ki Wirid dan Panon telah terkurung dalam satu kepungan yang tidak tertembus. Tapi keduanya sama sekali tidak mengeluh dan tidak menyesal. Keduanya bertempur dengan segenap hati tanpa menghiraukan apa yang akan terjadi. Dalam keadaan yang sulit, sekali-kali Panon terpaksa melepaskan pisau-pisaunya. Tapi tidak seperti pisau gurunya, maka pisau yang ada pada Panon adalah pisau-pisau yang terbuat oleh pandai besi di pedukuhannya. Namun demikian, jika pisau itu mengenai lawannya, maka lembaran kekuatan tangannya akan dapat menghunjam pisau itu sampai ke jantung. "Kau pandai juga bermain pisau," desis Pangeran Suro Reksapati. Panon tidak menjawab. Ia bertempur dengan gigih, namun setiap kali jika lawannya berhasil memburunya dalam kesulitan, maka setiap kali harus melindungi dirinya dengan lontaran pisaunya. Bahkan kadang-kadang sekaligus ia berhasil melemparkan 2 atau 3 pisau belati yang dengan demikian telah menahan serangan lawannya yang terpaksa menghindar. "Tetapi berapa ribu pisau yang dapat kau bawa?" Suro Reksapati tersenyum. "Pada suatu saat pisaumu akan habis dan kau akan segera terbaring di halaman ini." Kemarahan yang menggelitik hati anak muda itu bagaikan akan meledak sehingga ia pun berteriak, "Sebelum pisauku habis, kaulah yang lebih dahulu mati." Tapi yang mengejutkan adalah suara gurunya. "Jangan sombong, Panon. Lebih baik kau perhatikan nasihat Suro Reksapati. Hematlah pisau-pisaumu, meskipun sekedar pisau dapur, tapi pisau-pisau itu akan sangat berguna bagimu dalam saat yang paling sulit." Panon menjadi berdebar-debar. Agaknya ia sudah terlanjur menyombongkan diri menurut penilaian gurunya. Namun dengan demikian ia benar-benar memperhatikan petunjuk itu dan tidak melepaskan pisau-pisaunya jika itu tidak terpaksa sekali.
Sementara itu langit pun mulai bertambah cerah, cahaya kemerah-merahan di langit menjadi semakin terang. Namun pertempuran di halaman istana kecil itu masih berlangsung dengan sengitnya. Masing-masing telah mengerahkan segenap kemampuan yang ada untuk membinasakan lawannya. Tapi betapapun juga ternyata bahwa kekuatan orang-orang yang bertahan di halaman istana kecil itu semakin lama semakin susut. Lawan mereka terlalu banyak dan kekuatan di antara kedua belah pihak nampak semakin tidak berimbang. Di halaman, Ki Wirid dan Panon pun menjadi semakin terdesak. Tidak ada sandaran lagi bagi mereka untuk memperpanjang perlawanan. Apalagi pisau-pisau dapur Panon telah semakin menipis dan tinggal beberapa buah sajalah yang masih terselip di ikat pinggangnya. Keringat telah membasahi seluruh tubuh mereka yang bertempur. Di dalam cahaya pagi, maka semakin jelaslah bahwa perlawanan orang-orang yang mempertahankan istana kecil itu menjadi semakin lemah. Sangkan suara Raden Kudorupoko gemetar. Apakah kau masih akan bertahan terus? Sangkan tidak menjawab, tapi ia merasa bertanggung jawab atas perlawanan itu. Karena itu ia telah berbuat apa saja untuk menenangkan pertempuran itu, atau tidak-tidaknya mempertahankan hidupnya dan kawannya. Namun serangan Raden Kudorupoko dan para pengawalnya datang bagaikan reruntuhan tebing pegunungan. Sementara di sisi yang lain, Ki Dangalit bertempur dengan segenap kekuatannya bersama para pengiringnya. Pendopo itu menjadi semakin panas ketika tiba-tiba saja Raden Kudorupoko yang marah bersama beberapa pengawalnya berhasil mendesak Pinten selangkah surut. Namun arah sebenarnya dari serangan Raden Kudorupoko justru adalah Sangkan. Sehingga karena itulah maka Sangkan telah terpancing untuk melindungi adiknya. Namun dengan tangkasnya Raden Kudorupoko menyerangnya untuk merampas segenap perhatiannya. Dan pada saat yang bersamaan seorang pengawalnya telah menghunjamkan tombak pendeknya ke arah punggung Sangkan. Sangkan, Kyai Rancang Bandang sempat berteriak. Dan Sangkan pun menyadari kesalahannya. Ia masih sempat mengelak dengan berputar setengah lingkaran dan menangkis ujung tombak pendek itu. Namun ternyata bahwa ia tidak berhasil membebaskan dirinya seluruhnya dari ujung senjata lawan. Karena itu tombak itu telah menyentuh pundaknya. Sangkan menjadi tegang ketika terasa pundaknya disengat oleh pedih lukanya. Di luar sadar tangannya menyentuh darah yang meleleh dari luka itu. Darah yang hangat itu bagaikan telah membakar jantungnya, namun ia sadar bahwa perjuangannya akan menjadi semakin berat. Pinten yang melihat darah di pundak kakaknya menggertakkan giginya. Dengan segenap kemampuan yang ada padanya, ia menyerang lawannya. Senjatanya seakan-akan telah berubah menjadi puluhan senjata di dalam genggaman puluhan tangan. Tetapi lawan terlalu banyak, tidak mudah bagi Pinten untuk menembus pertahanan lawan yang sangat rapat. Sementara itu, Kyai Rancang Bandang, Ki Reksobau, dan Ki Ajarspati telah berjuang dengan segenap kemampuan mereka. Tidak ada waktu untuk menyerang, yang dapat mereka lakukan adalah sekedar memperpanjang hidup. Mereka harus bertahan mati-matian agar mereka tidak menjadi orang yang pertama tergolek di lantai pendopo istana kecil itu. Namun ternyata bahwa sejenak kemudian Kyai Rancang Bandang pun harus berdesis menahan sakit. Tangannya pun telah tergores pula oleh senjata lawan, sehingga darahnya pun telah mulai mengalir. Yang terdengar kemudian adalah gemeretak gigi kemarahan yang menggetarkan dada. Namun masing-masing tidak dapat berbuat menurut keinginannya karena mereka harus berhadapan dengan lawan yang kuat sekali. Di halaman, Panon telah kehilangan semua pisau-pisaunya. Ia telah melepaskan pisaunya yang terakhir ketika ia kehilangan keseimbangannya saat ia menghindari serangan Soro Reksopati. Hampir saja ia terjatuh dan senjata Soro Reksopati menghunjam dadanya. Untunglah ia masih sempat melemparkan pisaunya, sehingga langkah Soro Reksopati tertahan. Dengan demikian ia mendapat kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Tapi semuanya menjadi semakin buruk ketika matahari telah memanjat di bibir langit. Cahayanya yang kemerah-merahan menjadi semakin cerah. Darah di luka Sangkan dan Kyai Rancang Bandang menjadi semakin jelas mengalir di tubuhnya. Pinten menggeram ketika terdengar suara Ki Dangalit. Kau tidak akan terluka, Pinten, meskipun semuanya akan mati.
tapi aku akan berjuang untuk mempertahankan hidupmu. Darah Pinten bagaikan mendidih, tetapi semuanya serba terbatas, sehingga kemarahannya justru bagaikan meretakkan dadanya sendiri. Sementara itu Panji Surawilogo yang tertidur di atap istana di atas talang batang pucang itu pun mulai dijalari oleh kesadarannya kembali. Kekuatan yang membuatnya tertidur telah menjadi semakin samar-samar, hingga akhirnya Panji Surawilogo itu pun seolah-olah telah terbangun dari tidurnya yang sangat nyenyak. Yang pertama-tama terasa adalah sengatan panas matahari pagi. Sambil mengedipkan matanya, ia mencoba mengingat apa yang telah terjadi atas dirinya. Ketika ia ingin mengusap keringat di keningnya, barulah ia sadar bahwa tangan dan kakinya masih juga terikat. Selembar ikat kepala telah membungkam mulutnya, sehingga ia tidak lagi dapat berteriak. Setan alas, ia bergeram, tapi tidak seorang pun yang mendengar suaranya. Dalam pada itu, bagian lain dari atap istana kecil itu, Raden Ayu Kudo Narpodo duduk membeku. Di sampingnya Nyupih telah menjadi gemetar. Bukan saja karena hatinya yang kecut, tetapi udara malam yang dingin bagaikan menggigit tulang. Yang agak berbeda dari keduanya adalah Putri Inten Prawesti. Yang terjadi semalaman seakan-akan justru telah menempa dirinya. Ia menjadi jemu bersembunyi di atas atap untuk menunggu ketidakpastian. Karena itulah, maka seakan-akan telah tumbuh di dalam hatinya keberanian yang tidak dikenalnya dari mana datangnya. Tiba-tiba saja Inten Prawesti itu berteriak, "Ibu, aku akan turun, aku akan melihat dan mengalami apa yang terjadi dengan Pinten." "Jangan," desis ibundanya. "Dengarlah pesannya Inten. Tapi apakah yang akan terjadi dengan kita pun tidak kita ketahui. Biarlah jika maut menjemputku. Bukan maut, tetapi derita sepanjang hidupmu." Inten Prawesti menjadi termangu-mangu. Bulu-bulunya meremang ketika ia mulai membayangkan bagaimana Ki Dangali tertawa, bagaimana Raden Kudorupoko tersenyum kepadanya, dan menggandeng tangannya ketiga manjat tebing bukit-bukit kecil di belakang istananya. "Tenanglah Inten." Inten Prawesti menarik napas dalam-dalam, namun ada sesuatu yang bergejolak di hatinya. Ia tidak dapat membiarkan Pinten berada di antara serigala yang sedang bertaruh nyawa. Hampir di luar sadarnya, tiba-tiba saja Inten Prawesti berdiri tegak. Meskipun ibunya dan Nyupih mencegahnya, namun ia sama sekali tidak menghiraukannya lagi. Untunglah bahwa tidak seorang pun yang ada di halaman melihatnya, karena tertutup oleh atap istana itu. Namun yang mengejutkan ibundanya adalah justru wajah Inten yang pucat itu menjadi semakin pucat. Dengan suara yang patah-patah ia berdesis, "Ibunda, mereka datang lagi. Bentar lagi halaman ini akan penuh dengan darah dan mayat akan berserakan. Mengapa? Sekelompok orang-orang berkuda, aku tidak tahu siapakah mereka. Mungkin orang-orang dari Guntur Geni seperti yang pernah aku dengar. Mungkin orang-orang dari perguruan lain yang ingin mendapatkan pusaka itu. Mungkin orang-orang yang akan membakar istana ini bersama kita semuanya." "Oh," Raden Ayu Kudo Narpodo menarik napas dalam-dalam, tetapi ia tidak berkata apapun juga. Inten Prawesti masih berdiri di atas talang, sementara Nyupih yang cemas telah mendekatinya dan berjongkok di sampingnya. "Putri," suara Nyupih terputus. Inten memandang kejauhan. Ia dapat melihat debu yang mengepul beberapa ekor kuda berlari kencang sekali melalui jalan berliku. Namun sebentar kemudian kuda-kuda itu telah hilang terlindung oleh atap di sisinya. Inten Prawesti tertunduk dengan lemahnya, tapi ia tidak menangis. Bahkan gadis itu telah menggertakkan giginya. Dalam ketakutan dan kecemasan, Nyupih heran melihat sikap Inten Prawesti. Namun ia tidak sampai mempelajari gejala yang timbul pada gadis momongannya. Dalam pada itu, pertempuran di pendopo dan halaman istana itu menjadi semakin sengit. Sangkan yang terluka masih sanggup bertempur dengan dahsyatnya. Ternyata ia memiliki ilmu yang mumpuni, sehingga lawan-lawannya menjadi heran melihat tandangnya. Di sampingnya Pinten benar-benar bagaikan seekor harimau betina yang garang. Sama sekali tidak lagi nampak sifat-sifat kemanjaannya. Tidak terdengar lagi ia merengek dan merajuk terhadap kakaknya.
tapi ia bertempur dengan penuh tanggung jawab atas dirinya sendiri. Kyai Rancang Bandang yang telah terluka pula, ia harus bertahan agar tenaganya tidak terhisap habis oleh hentakan tenaganya, apalagi oleh darah yang mengalir dari luka. Dengan penuh perhitungan ia berusaha menghemat tenaganya, namun sudah mulai terbayang di rongga matanya bahwa pada suatu saat ia akan kehabisan tenaga. Sekilas terkenang olehnya bagaimana ia terlempar ke atas gunung yang gersang dan bagaikan sarang hantu-hantu yang buas itu. Namun ia tidak menyesalinya. Ia telah melakukan suatu bagi kemanusiaan. Jika ia gagal, maka ia merasa bahwa ia sudah berusaha berbuat sesuatu yang dapat memberikan arti bagi hidupnya. Arti yang kecil sesuai dengan tingkat hidupnya sebagai orang kecil. Ki Wirid yang bertempur di halaman terkejut ketika ia melihat Panon terlempar selangkah surut. Ia mendengar anak muda itu berdesah ketika sekilasnya maka seleret warna merah menyilang di dada anak muda itu. Suara tertawa Suro Reksopati telah membelah dentang senjata yang susul menyusul di halaman dan di pendopo. Dengan lantang Suro Reksopati berkata, "Aku akan melukainya silang menyilang, baru akan aku bunuh anak sombong ini." Ki Wirid menggertakkan giginya. Ia melihat Pangeran Suro Reksopati mulai dengan serangan-serangannya kembali. Sementara Panon dengan susah payah berusaha menghindarinya. "Memang terlalu berat baginya," berkata Ki Wirid di dalam hatinya. Namun karena itulah maka tiba-tiba saja ia mempergunakan kesempatan yang ada padanya untuk mendekati Panon sambil memberikan beberapa buah pisau belati kecil. Bukan pisau-pisau dapur seperti yang sudah dipergunakannya, tapi pisau-pisau yang pada cangkirnya terdapat sebuah lukisan yang Panon sendiri tidak mengetahuinya. Dengan tangan kirinya Panon menerima pisau-pisau belati kecil itu dan menyelipkannya pada ikat pinggangnya yang besar. Meskipun pisau itu hanya beberapa buah, tetapi pisau itu tentu akan dapat memperpanjang perlawanannya. Sementara Panon bergeser surut sambil mempersiapkan dirinya, maka Ki Wirid harus bekerja keras untuk menarik perhatian lawan-lawannya. Sampai Panon sudah siap lagi untuk bertempur meskipun dengan segores luka di dada. "Pisau itu tidak akan menolongmu, Panon," Suro Reksopati tersenyum. Tapi tiba-tiba saja senyumnya lenyap dari bibirnya. Ia tidak mengira bahwa tiba-tiba saja seleret pisau menyumbatnya bukan dilemparkan oleh Panon tetapi oleh Ki Wirid sendiri. Dengan tergesa-gesa Suro Reksopati menghindar sambil mengumpat. Namun sekali lagi telah terjadi di luar perhitungannya. Panon yang sudah menyadari bahwa ia harus menghemat dengan pisau-pisaunya, namun ketika nampak olehnya kesempatan yang barangkali tidak akan terulang, maka dengan perhitungannya yang cepat ia segera melontarkan sebelah pisau dengan tangan kirinya. Tapi tangan kirinya itu pun cukup terlatih sehingga pisau itu langsung terbang ke arahnya. Suro Reksopati terkejut untuk kedua kalinya, tetapi justru karena tidak diduga, maka ia terlambat menghindar meskipun ia masih sempat memperkecil akibat yang timbul karena pisau itu. Suro Reksopati menggeram ketika pisau itu menyambar pundaknya. Seperti Panon, maka darah pun mulai meleleh dari luka itu. "Ternyata kau bukan orang yang kebal, Ki Ajar," berkata Ki Wirid. "Pisau muridku dapat menyobek kulitmu." "Persetan," ia berteriak, "anak gila itu memang harus segera dibunuh." Marahan yang tidak ada caranya telah membakar jantung Pangeran Suro Reksopati. Dengan menggertakkan giginya, ia pun segera melompat bagaikan badai melanda perahu di lautan. Kedudukan Panon menjadi bertambah sulit karena kemarahan Suro Reksopati. Ia menyesal bahwa pisaunya tidak langsung dapat melumpuhkan lawannya. Justru bagaikan menyentuh sarang lebah yang menggantung di pepohonan. Namun demikian Panon yakin semakin banyak darah yang mengalir, maka kekuatan Suro Reksopati itu pun tentu menjadi semakin berkurang.